Cek, 1, 2. Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan dan kasih setianya. Kita boleh ada sampai pada saat pagi hari ini. Dan sebelum kita mulaikan ibadah kita, mari Bapak Ibu sama-sama kita menyaksikan warta jemaat. Demikian warta jemaat kita yang ada sebagai tambahan untuk ibadah agape diterima oleh keluarga Bapak Samuel Adit, namun akan dilaksanakan di rumah keluarga Bapak Matias di alamat di Handi 5 dan untuk ibadahnya tetap dimulai jam 7 malam. Selanjutnya untuk ibadah WBT yang biasanya ibadah dilakukan atau dilaksanakan di jam 15.30 di gereja, itu akan dialihkan ke ibadah gabungan WBT MPW 1 bertempat di GBT Manggar Luar dan ibadah dimulai jam 10.30 atau setengah 11 siang. Demikian warta jemaat kita yang ada dan informasi yang dapat kami sampaikan. Tiba saatnya mari Bapak Ibu jemaat kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mengangkat pujian penyembahan kita. Sebab bagi Dialah Raja di atas segala raja, yang layak dipuji, layak disembah. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Yesus. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami datang Tuhan. Kami mau menyembah, kami mau meninggikan Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami mengundang Engkau hadir Tuhan di ibadah kami pada saat pagi hari ini. Engkau melawat setiap kami. Engkau melawat setiap hati kami yang rindu Tuhan untuk urapan-Mu, jamahan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Ini doa kami yang kami angkat kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia
karena kuat kami Tuhan, sebab karena anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan kita boleh ada pada saat pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyatakan bahwa anugerah-Mu yang terindah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat, saya undang kita bangkit berdiri. Katakan pujian ini. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, yes Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami, kekuatanku, anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami. Yes, haleluya. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, berkekuatan bagiku. Sekali lagi kita nyatakan anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu, sekali lagi kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan pagi hari ini. Kita akan siap menserukan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Yesus Tuhan kita Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita angkat pujian ini. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Seru
dahsyat pagi hari ini. Sebab hanya di dalam namanya ada kekuatan. Sebab dalam namanya ada kuasa. Haleluya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya pengharapan di sepanjang hidup kami. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikan kami kekuatan. Hadapi segala tantangan, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Dalam namanya ada pengharapan. Dalam hanya di dalam Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya kemenangan bagiku selama. Hanya di dalam namanya sumber pengharapan. Amin. Kuasanya sedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oh, oh, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Saya persilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Bersyukur, berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kebenaran yang menerangi langkah hidup kita. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab firman-Mu yang menuntun hidup kami Tuhan.
rohmu yang suci, kau sama dan kau dekat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar. Terima kasih Tuhan. Yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bapak Ibu jemaat, mohon saya undang kita bangkit berdiri kembali. Sungguh saya serahkan kepada hamba yang melayani pada saat pagi hari ini. kasih kepada Bapa di sorga, Bapa yang baik bagi kami semua.
yang memberkati kehidupan kami. Sampai saat ini kami ada karena anugerah Tuhan yang memberi kami kuat, sehat. Bahkan saat ini kami boleh ada di Ka'bah-Mu bersekutu bersama, memuji, memuja, memuliakan Tuhan. Saatnya kami dengar firman-Mu, Roh Kudus, menyucikan hidup kami, mengurapi pikiran hati kami, untuk kami menyambut sabda-Mu. Kemuliaan bagi-Mu Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Baik, shalom, shalom, puji Tuhan, syukur pada Tuhan, kasih Tuhan besar bagi kita semua. Tuhan menolong kita dan serta kita sampai saat ini kita boleh bersama memuji, memuliakan Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk informasi karena kita sekarang sedang mengurus SKTL, Surat Keterangan Tanda Lapor Gereja ke Kementerian Agama Provinsi. Untuk itu pada hari ini juga selesai ibadah, saudara bisa mengisi nama, alamat, tanda tangan, dan nomor HP. Memang diminta itu salah satu syarat adalah jemaat dengan validasinya. Jadi nomor HP-nya dicantumkan supaya kalau mereka mungkin secara random akan melakukan cek, recheck. Ditanya apa jemaat di sini atau bukan, yang jemaat saja, yang ber-KTP gitu. KTP-nya tidak dilampirkan, cuma nama, alamat seperti jalur, handil 2, handil 3, handil 5 dan seterusnya. Ya, dan tanda tangan di situ ada nomor, diminta memang paling tidak 25 orang, ya, tapi saya taruh situ sekitar 50-an. Jadi boleh sampai 50 juga tidak sampai 50, yang penting di atas 25. Jadi setelah ibadah ini ada di meja di belakang pintu itu bisa diisi ya. Memang agak SKTL ini surat keterangan tanda lapor. Jadi gereja itu sudah terdata di Kemenak Provinsi. Jadi mungkin juga nanti di kabupaten begitu ya. Kabupaten pernah edarkan tapi hanya minta jumlah anggota, keabsahan organisasi dan berapa pria, berapa wanita, pemuda, pemudi, anak-anak, berapa guru sekolah minggu dan seterusnya. Ya, itu pernah diminta tapi saya lihat berapa 3 bulan yang lalu diulang lagi, diminta lagi hal yang sama ke Kabupaten Kutai Kartanegara. Ya baik, itu informasi, mohon kerjasama untuk kita dapat memerhatikannya. Kita akan teruskan surat Kolose pasal 3, pagi hari ini bicara tentang motivasi dan tujuan yang baru. Kolose pasal 3 ayat 12 dan ayat 13. Kolose pasal 3 ayat 12 dan ayat 13. Kalau saudara sudah temukan katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Firman Tuhan berkata dalam hal karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah lihat minggu yang lalu, berapa waktu yang lalu bahwa Kolose pasal 1 itu satu pengajaran, satu doktrin, saudara, dan pasal 3, pasal 4 itu hal yang prinsip dalam setiap kehidupan orang-orang Kristen.
ya bagaimana kita berkelakuan, bagaimana kita menjalankan kehidupan kita sebagai orang yang menyatakan diri orang punya iman kepada Kristus. Nah, sekarang kita akan melihat dalam pasal 3 ini ada beberapa topik yang sudah kita lihat, saudara-saudara, tentang kehidupan kita, saudara-saudara, dalam kehidupan sehari-hari, dalam berperilaku, dalam berkelakuan dan lain sebagainya. Nah, kita lihat pagi hari ini motivasi dan tujuan yang baru. Ya, Paulus tetap masih dalam konteks menanggalkan dan mengenakan, saudara. Dia mencatat dalam pasal 3 ayat yang ke-5 dan seterusnya, bicara tentang ada pakaian yang lama yang ditanggalkan, ada pakaian yang baru yang dikenakan. Kita sudah lihat contoh tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus waktu bangkit dari antara orang mati, kain kafannya terus ditinggal, dia bangkit dalam tubuh kemuliaan. Saudara, lantas sama seperti Lazarus juga. Yesus mengatakan Lazarus keluar dan tanggalkan pakaian yang lama itu, ya. Mungkin kain kafan, ya, dan seterusnya. Biasanya orang meninggal begitu menggunakan. Nah, Paulus masih menggunakan penggambaran yang seperti ini. Saudara, dalam pasal 3, istilahnya dia mendorong setiap orang, saudara, untuk dapat memahami dengan baik. Ya, saudara, ayat pertama dan sampai ayat yang keempat, pikiran kita ada satu pikiran yang memang terhubung dengan Tuhan. Artinya apa? Jangan sampai kita adalah orang yang melupakan, gitu. Ya, orang yang melupakan. Ya, saya pernah katakan bahwa ada persoalan, saudara, kita memahami, kita mengerti bahwa pada waktu kita ikut Tuhan, Paulus bilang ke Timotius, kamu ingat bahwa kamu sejak kecil, ya, sejak kamu kecil, kamu sudah sekolah minggu. Ya, saudara, surat 2 Timotius mengatakan, kamu kecil sudah sekolah minggu dan kamu sudah mendengar, kamu sudah belajar dari kitab suci tentang hikmat, ya, yang di mana kitab suci itu juga menuntun kamu kepada iman, kepada Kristus yang menyelamatkan. Ya, dia mengatakan ingatlah. Nah, itu kan persoalan, saudara, bahwa kadang kita lupa, bukan kita tidak tahu, bukan kita tidak mengerti, tapi kadang kita lupa, gitu. Yang saya bilang pernah ada beberapa pendeta, bapak, ibu pendeta yang melaksanakan musyawarah wilayah kalau tidak salah di Samarinda, kemudian ya itu ada jalan-jalannya, istilah kerennya sekarang healing. Naiklah di kapal apa itu yang keliling itu Sungai Mahakam, kapal wisata kalau tidak salah itu, ya. Kan ada di Samarinda. Saya belum pernah naik gitu, saudara. Nah, mereka naiklah ke situ, ya, jalan-jalan memutar di mana Sungai Mahakam. Nah, kemudian mereka joget di situ. Pertanyaannya apa yang salah pendeta itu joget? Salah enggak pendeta itu joget? Ya enggak lah, saya bisa joget sekarang ini. Masa enggak bisa? Ya, kenapa jadi salah? Saudara, dan dihujat sedunia gitu. Ini Bapak Ibu pendeta loh. Sampai ada teman pendetanya bilang ini calon-calon antikris ini. Loh, hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat sudah berkomentar. Kenapa? Yang mereka putar adalah lagu-lagu yang bukan lagu nuansa iman, Kristen. Lagunya Tabola Bale misalkan, tapi waktu itu 3 tahun lalu, jadi Tabola Bale itu belum ada gitu. Apa itu Tabola Bale itu? Ada orang NTT di sini yang tahu. Ya seperti itu. Nah, persoalannya kenapa? Mungkin lupa
Ya, lupa dan terbawa arus mahakam. Nah, kadang kan kita begitu ya. Ayo kita ke kafe yuk, anak-anak muda. Asik, misalkan. Ya, saya pemain musik ya ikut aja lah, nggak apa-apa. Nggak ada yang lihat di sini. Nah begitu. Kenapa? Ya lupa. Paulus bilang, ingatlah. Kamu dari kecil itu sekolah minggu. Dan kamu belajar kitab suci. Gitu. Ya, dari nasihat dari senior ke junior gitu. Yang mengingatkan. Nah, saudara-saudara, makanya di sini dia mendorong kita semua dapat mengerti dengan baik tentang satu pakaian yang baru. Nah, kita lihat satu pemahaman yang kita baca sini adalah bagian ini menjelaskan kita pada motivasi gitu. Ya, motivasi. Coba kita buka Roma 6 ayat yang keempat. Surat Roma pasal 6 ayat yang keempat. Ya, kalau sudah temukan, coba kita baca Roma 6 ayat yang keempat. Kita baca mulai. Kita telah demikian juga kita dalam hidup yang baru. Nah, orang dalam hidup yang baru, sekarang dia punya motivasi yang baru juga. Gitu. Ya, dia tidak punya motivasi di mana yang disebut pakaian yang lama, artinya dalam kehidupan yang lama. Sekarang dia punya motivasi baru. Saudara, dalam iring Tuhan, dalam berkomunitas, dalam bersekutu, tidak ada pamrih. Tidak ada. Saudara-saudara, saya senang pemuda-pemudi bisa pelayanan begitu, saudara-saudara. Tidak ada di akhir tahun minta om, THR om. Kan nggak ada, belum pernah ada loh ya. Kalau memang ada saya kasih gitu. Tapi tidak ada yang ngomong gitu. Kita kan pernah tanya gimana kalian mau minta, oh enggak usah om. Yang penting didoakan aja, kita bisa kerja gitu. Nah bagus, saya senang dengar, itu angin surga buat saya gitu. Loh, betul saudara. Jadi orang itu kalau sudah pamrih, wah. Jadi apa-apa dihitung. Loh, saya ke warung pakai motor, minyaknya berapa? Keausan motor punya apa? Motor punya komponennya, itu kan dihitung juga loh. Nah, itu pamrih itu begitu. Saudara, nah artinya jangan sampai dalam hubungan dengan Tuhan kita jadi seperti transaksi gitu. Saya sudah rajin, saya sudah setia, masa saya tidak diberkati? Saudara, lupakan berkat itu, setialah sama Tuhan. Ya, setialah sama Tuhan, berdoalah sama Tuhan sampai kita lupa bahwa kita sedang sakit. Pasti Tuhan tolong kita. Gitu. Amin. Iya, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu motivasi yang baru yang mau dijelaskan oleh ayat-ayat yang sudah kita baca dalam surat Kolose. Gitu. Ya, firman Tuhan bicara tentang kasih karunia. Ayat 12 sampai ayat 14, ayat 12-13. Saudara-saudara yang sudah kita baca. Nah, kasih karunia adalah suatu pemberian untuk orang yang berdosa yang tidak layak menerima. Gitu. Makanya keselamatan itu kita tidak ada andil apa-apa. Semua tindakan sepihak Tuhan menyelamatkan kita. Tindakan Tuhan sepihak. Tidak ada orang yang cari Tuhan. Tidak ada orang yang dapat menunjukkan ini jasanya, ini kekuatannya, ini skillnya, ini apa saja. Saudara-saudara, untuk dia mendapat bagian dalam keselamatan Kristus. Ya, jadi semata-mata adalah tindakan Kristus dalam kehidupan kita yang sebenarnya kita orang yang tidak layak.
Ya, yang berikutnya dikatakan Paulus mengingatkan orang Kolose atau jemaat Tuhan tentang apa yang dikerjakan oleh kasih karunia dalam kehidupan. Nah, pasti adalah. Kita nggak cuma lihat, oh ini kasih karunia, selesai. Bahwa Tuhan bertindak adil, Tuhan bertindak kasih dalam menyelamatkan. Tapi kasih karunia itu begitu aktif. Ya, saudara, untuk menyelesaikan banyak hal dalam kehidupan saya dan saudara semuanya. Coba kita lihat yang pertama. Ayat yang ke-12 di surat Kolose tadi. Kita lihat. Sebagai orang pilihan Allah. Nah ini saudara, orang pilihan, kata pilihan berarti dipilih oleh Allah dalam terminologi Alkitab. Nggak ada kita memilih Tuhan gitu. Orang pada dasarnya kita sudah lahir sebagai orang berdosa dan kita juga bertumbuh dalam kehidupan yang berbuat dosa gitu. Jadi bukan hanya lahir mulai dari Adam yang sudah berdosa, kemudian dari Adam berdosa terus turun kepada orang-orang yang siapa saja, kita semua pastilah ada bagian di dalamnya. Ya, dan dikatakan kita semua orang berdosa, siapapun juga gitu. Dosa yang turun temurun gitu. Nah, apalagi terus kita bertumbuh, kita menjadi orang yang dewasa adalah kita berpikir salah, jadi berdosa, kita berkata-kata yang buruk tentang situasi, keadaan, apa saja juga bisa salah. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, Tuhan sudah memilih. Nah, ini yang dikerjakan oleh kasih karunia. Ya, Tuhan memilih. Saudara-saudara, ada contoh yang dicatat dalam Ulangan pasal 7 ayat yang ke-7 dan ayat 8. Coba kita lihat kitab Ulangan pasal 7 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Kalau sudah temukan, saudara katakan amin gitu. Ulangan pasal 7 ayat 7 ayat 8 kita baca semua sama-sama mulai. Bukan karena hati Tuhan. Delapan. Amin. Nah, firman Tuhan bukan karena kamu itu satu bangsa yang banyak orangnya, satu bangsa yang besar, maka Tuhan memilih kamu. Saudara, tapi dikatakan, saudara, bahwa dari ayat yang kita baca ini, Tuhan tidak terpikat dengan mereka adalah orang-orang yang banyak, mayoritas. Ya, artinya diukur dengan perbandingan, artinya komparatif dengan mungkin bangsa-bangsa lainnya. Ada yang kecil, ada yang sedikit, ada juga yang banyak, saudara-saudara. Tapi dikatakan Tuhan yang memilih mereka. Gitu. Wah, ini kan luar biasa. Gitu. Kalau kita yakin bahwa oleh kasih karunia saya dipilih itu mestinya membuat kita punya kegembiraan. Amin. Membuat kita itu punya hati yang berbunga-bunga. Saudara-saudara, kita sungguh memuji Tuhan, tidak akan berhenti menyembah, memuliakan, mengagungkan Tuhan. Kita dipilih, saudara. Dunia tidak pernah milih kita. Tapi firman Tuhan berkata, Tuhan memilih kita. Ya, itu kasih karunia. Saya kira kita mengerti apa arti dipilih. Kebanyakan ibu-ibu begitu ya. Kalau bapak milih buah,
nggak pilih, ambil aja gitu. Kalau ibu-ibu masih dipegang, diremas-remas, sudah tahu memang keras. Buah apel tuh keras, masih diremas-remas. Itu beda sih antara perempuan dengan laki-laki kalau memilih. Kan gitu susah. Ada yang pernah menggambarkan beli buah suami istri. Istri sudah isi di tasnya, pilih misalkan buah jeruk. Si suami ambil dari tas itu, dia tunjuk, coba yang ini. Dilihat-lihat nggak dipakai, padahal dia sudah pilih tadi. Dia sudah milih, sudah masuk ke tasnya. Mungkin suaminya nyoba aja, ambil dari tas itu juga, bilang, "Mah, ini loh, bagus kayaknya." Dipegang-pegang, nggak dipakai ini. Perempuan nggak bisa salah gitu. Itu kira-kira begitu. Nah, penggambaran Israel dikatakan mereka itu dipilih. Tuhan tidak terpikat. Mereka satu bangsa yang banyak, bangsa yang besar. Nggak ada, saudara. Pertama sebelum jauh dari bangsa Israel, kan itu sudah ada dipilih. Pertama adalah Abraham dari Ur Kasdim gitu. Abraham penyembah berhala. Satu keluarga, satu bangsanya. Tapi Tuhan pilih Abraham dari antara orang yang sembah berhala. Ada apa dengan Abraham? Misalkan kita bisa bertanya, kita mendalami, tidak akan pernah kita ketemu. Karena itu adalah bagian prerogatif Tuhan, bahasanya gitu. Ya, adalah kekuasaan sepihak Tuhan. Karena dari ayat ini saja kita sudah baca memberikan petunjuk kepada kita, bukan karena seseorang itu, saudara, mereka punya keahlian ini dan itu, apalagi dalam komunitas mereka dikatakan mereka bangsa yang besar, bangsa yang banyak, saudara, atau mereka juga bangsa yang paling kecil. Tuhan terpikat, tidak, saudara. Tapi Tuhan bertindak atas dasar kasih karunia, Tuhan memilih mereka. Efesus 1 ayat 4 pun sudah mencatat itu. Jauh sebelum kita ada, kita dipilih Tuhan. Ya, ini mungkin pelajaran predestinasi. Jadi Tuhan memilih kita, waktu kita percaya Kristus, kita terima Kristus, Dia menetapkan kita untuk menjadi anak-anaknya yang dewasa. Ya, saudara-saudara, coba kita lihat yang berikutnya. Oleh kasih karunia, dalam ayat yang ke-12 Kolose tadi, oleh kasih karunia Tuhan memisahkan. Ya, dikatakan dalam ayat yang ke-12 yang sudah kita baca, Kolose pasal 3, dikatakan yang dikuduskan. Nah, itu tindakan kasih karunia. Ya, saudara, itu arti kata kudus, dipisahkan. Saudara, jadi kata-kata seperti ini sesuatu yang luar biasa menurut kita. Mungkin kita anggap itu sesuatu yang biasa gitu. Dipilihlah, dikatakan kita dikuduskan. Dikuduskan artinya dipisahkan gitu. Dipisahkan. Betul, kita jadi orang-orang yang sudah dipisahkan oleh Tuhan. Ya, kita rasa atau tidak, kita itu sudah dipisahkan oleh Tuhan. Ya, saudara-saudara, supaya apa? Kita punya motivasi yang baru. Motivasi kita bukan seperti motivasi yang lama. Kita ikut Tuhan, semacam transaksi, orang mau jual beli, orang tukar tambah dan lain sebagainya, bukan. Ya, kita tidak ada pamrih untuk itu. Dalam mengiring Tuhan, kita yakin Tuhan Maha Kuasa, Tuhan yang sanggup untuk segalanya. Firman Tuhan berkata, bahkan secara spesifik dikatakan 1 Korintus 6 ayat 19. Surat 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan ayat 20. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Kalau sudah temukan, saudara katakan amin.
1 Korintus 6 ayat 19 ayat 20. Mari kita baca mulai. Atau tidak tahukah kamu? Amin. Nah, jadi di sini mau menjelaskan kepada kita, oleh karena kita dipilih, ayat ini mengatakan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya pastilah, kita berpikir pasti secara logika saja, saudara-saudara, bahwa jemaat Tuhan itu bukan milik saya. Gitu. Amin. Pasti kita akui kita adalah milik Tuhan. Semuanya kita hanya pinjam. Bisa enggak istri menahan suami jangan mati misalkan gitu? Kan enggak bisa atau sebaliknya. Ada saatnya Tuhan memanggil, Tuhan membawa pulang, siapa bisa tahan? Ya itu bukan milik kita. Keluarga atau orang tua kita, bisa enggak kita tahan? Enggak bisa, karena bukan milik kita. Apalagi firman Tuhan katakan, hidup kita sendiri. Ya, hidup kita sendiri, dikatakan kita itu sudah dipisahkan menjadi miliknya Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang, ayo muliakan Tuhan dengan raga kita. Dengan fisik. Kan ayat 20 bagian akhir mengatakan, muliakanlah Allah dengan apa? Tubuhmu. Puji Tuhan, saudara. Firman Tuhan tidak pernah salah. Saudara nggak bilang duduk di sini, lantas orang menyanyi, ada yang angkat tangan, tepuk tangan, bersuara, lantang. Temannya bilang, kenapa kamu duduk? Saya memuji Tuhan dengan hati. Ini luar biasa begitu ya, saudara. Orang sekarang bisa panjang akal gitu. Menjawab. Dia datang, orang sudah girang-girang, misalnya orang sudah menyembah, dilawat Tuhan. Dia tanya temannya, kok kamu duduk aja gitu, diam-diam. Nah, siapa bilang saya diam? Saya ini memuji Tuhan dengan hati, saya girang-girang. Ya, cuma saya duduk diam-diam aja gitu, lihat-lihat orang. Ada satu cerita begini, pendeta itu bertamu ke rumahnya Pak Herman gitu. Saya gitu, ya. Saya bertamu ke Pak Herman. Saya Pak Herman, kita duduk ngobrol. Pak Herman bilang, Pak Pendeta maaf, enggak ada apa-apa, enggak ada mau diminum, mau di kuenya enggak ada. Saya bilang, Pak Herman, tadi saya ketemu ular loh di halaman itu. Betul, iya ularnya panjang. Panjang siapa? Dari sini sampai di toples itu loh Pak. Oh iya, ada toples sekalinya. Oh iya Pak, saya ambil ada kuenya sekalinya. Wah, itu pendeta panjang akal juga. Ya, jadi Pak Herman bilang enggak ada Pak. Enggak apa-apa, bilang aja enggak ada. Mau 1000 kali, nanti saya cerita gitu. Saya bilang saya ketemu ular panjangnya dari sini sampai meja situ, sampai di toples itu. Nah toples itu ada kue gitu. Ya, saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Jadi bukan hanya hati kita dipilih, dipisah, bukan hanya jiwa kita, tapi juga raga kita. Firman Tuhan mengatakan kita itu dipisahkan, dikuduskan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kita lihat yang berikutnya, ayat 12 juga masih. Bahwa Allah mengasihi. Wah itu kalau bicara kasih, saudara-saudara, kasih adalah kekuatan, dari kekuatan-kekuatan dari kehidupan manusia itu sendiri. Yang punya ego, punya kepentingan-kepentingan. Nah
Kalau kita balik bahwa seorang yang punya kasih seperti itu sesuatu yang luar biasa. Ya, saudara-saudara, sebabnya firman Tuhan mengatakan Allah mengasihi mereka. Tuhan tuh punya kasih yang jauh lebih besar dari kasih manusia. Amin. Jauh lebih besar dari kasih siapapun. Bahkan firman Tuhan berkata, justru kita yang masih berdosa, ya masih berdosa, kita dikasihi, kita diselamatkan oleh Tuhan. Betul, saudara-saudara. Makanya kita diingatkan, jangan kita menghakimi saudara kita yang mungkin kita anggap dia orang berdosa gitu. Dia berdosa, si A berdosa. Coba lihat saya ke gereja, saya rajin. Enggak begitu, saudara-saudara. Justru firman Tuhan mengatakan Tuhan punya kasih yang jauh lebih besar dari ukuran kita, pandangan kita, dari anggapan kita sekalipun. Bahkan firman Tuhan mengatakan ada yang terdahulu bisa terkebelakang. Yang jauh di belakang, dia di depan sana. Bisa gitu. Kenapa nggak bisa gitu? Kenapa? Karena orang itu suka terlena. Gitu. Suka terlena. Makanya saya bilang begitu kan, kalau orang kerja sebentar-bentar briefing, ayo briefing. Karena mengingatkan safety gitu. Jangan kalian lupa gitu. Ayo kumpul lagi, itu ada kesalahan tadi, kumpul sini. Dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sampai kita sendiri pun, saudara-saudara, kita sendiri, kita nggak bisa jamin. Kenapa? Karena setiap manusia itu punya kemungkinan untuk bisa salah, untuk bisa berdosa sebaik apapun. Ya, sekalipun sebaik apapun, sebesar apapun pelayanan kita gitu, kita bisa salah dan kita berdosa, tapi kasih Tuhan itu melampaui kesalahan dan keberdosaan kita. Ya, saudara, seorang pendeta bisa mengatakan begini, sampai kesalahan yang belum kita lakukan, Tuhan sudah sediakan pengampunan di depan sana. Betul. Makanya 1 Yohanes 1 ayat 9, firman Tuhan berkata ya kalau kita mengerti kita sedang bersalah, datanglah kepada Tuhan. Tuhan itu setia dan adil, mengampuni segala gitu. Segala. Kata segala itu bukan cuma yang ada di belakang, tapi segala itu menunjuk kepada apapun yang belum kita lakukan, kita perbuat, Tuhan sediakan kasih. Anak terhilang memberikan pelajaran kepada kita. Dia pamit enggak? Pamit. Dia minta semua hak warisnya dia. Pergilah dia, habis di sana. Sampai jatuh miskin semiskinnya. Pulang, dirangkul, diterima. Gitu. Artinya jangan sampai kita merasa sudah bersalah dan Tuhan sudah jauh dari kita. Kita datang sama Tuhan. Kita yakin dalam Kristus ada kehangatan kasih yang besar. Itu kekuatan kasih Tuhan. Gak ada yang dapat menghalangi, saudara-saudara. Kalau manusia itu bisa punya ukuran-ukuran. Ya, padahal dia tidak punya standar dalam hidupnya sendiri. Bisa. Tapi Tuhan, Dia menyediakan kasih yang bukan hanya di 2000 tahun yang lalu, bukannya jauh sama ke Israel yang 6000 tahun yang lalu, lebih kurang. Ya, saudara, tapi juga Tuhan menyediakan kasih jauh di hadapan kita, belum kita lakukan. Datang sama Tuhan. Ya, saudara, ketika kita bertumbuh dalam kasih-Nya, kita bertumbuh dalam kerinduan untuk selalu mau setia. Setia berdoakah, setia dengar firman Tuhan, setia bersekutu, setia menyembah Tuhan, setia baca firman Tuhan, setia mendengarkan firman Tuhan, dan seterusnya. Saudara-saudara,
kasih Tuhanlah yang menggerakkan itu. Saya yakin setiap kita atas apa yang sudah dikerjakan Kristus di salib, itulah yang memotivasi kita. Kalau ada orang korban bagi kita, kita juga pun mau berkorban lebih dari itu. Kenapa nggak bisa? Apa yang bisa kita lakukan, itulah yang kita kerjakan. Beberapa minggu ke depan kita merayakan kematian Kristus dan kebangkitannya. Kita merayakan itu. Jadi setiap perayaan itu sebenarnya mencerahkan hidup kita bahwa itu dia berkorban dengan pengorbanan yang begitu besar. Ya, demikian pula saya mau korban lebih dari apapun yang dapat saya bisa buat, ya, dapat saya lakukan. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lihat ke ayat yang ke-13, Kolose pasal 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Tuhan sudah merhatikan hal-hal yang pasti yang katakan sudah atau kata telah sama, saudara. Yaitu sesuatu yang pasti yang sudah dikerjakan, yang sudah dilakukan. Tuhan mengampuni, Allah mengampuni mereka gitu. Allah mengampuni saya dan mengampuni saudara semuanya. Ya, saudara-saudara, kita ada salah enggak? Ada gitu. Makanya firman Tuhan mengatakan Tuhan mengampuni kita gitu. Ada yang ayat yang sungguh luar biasa mengatakan kita itu dibenarkan. Gitu. Kalau orang itu dibenarkan, dianggap tidak punya salah. Betul enggak, saudara? Saudara bersengketa gitu. Lantas saudara dibenarkan gitu. Kalau dibenarkan, dianggap tidak punya salah. Mau kemanapun, saudara dibenarkan. Nah, apalagi pengampunan, ya pengampunan, berarti kita itu orang yang bersalah. Ada salahnya, mau besarkah, mau kecil, ada salahnya. Saya pernah kasih gambaran sini, mau dosa kecil yang tidak kelihatan dan ada satu dosa yang besar yang kelihatan dan semua orang tahu mungkin gitu. Tapi di hadapan Tuhan sama saja gitu. Kita bermunafik kah? Kita berlaku sombong kah? Itu bisa enggak kelihatan? Bisa, saudara. Enggak kelihatan. Tapi itu kesalahan. Ya, saudara, itu satu dosa di hadapan Tuhan. Nah, dikatakan Allah mengampuni gitu. Nah, puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Coba kita lihat Kolose pasal 2 ayat 13. Kolose pasal 2 ayat 13. Kalau sudah temukan katakan amin gitu. Mari kita baca sama-sama ayat ini, mulai. Sudah mati. Amin. Ada kata-kata segala pelanggaran kita itu diampuni oleh Tuhan. Ya, artinya tuntas, tidak separuh, tidak 10%, tidak 95%, lantas ada sisanya. Tapi sepenuhnya 100% gitu. Kalau dipresentasikan gitu. Sepenuhnya Tuhan selesaikan. Lantas saudara tanya, pengampunan itu apa sih?
Kalau saudara lihat orang yang lagi emosi, saya marah betul. Saya tidak akan bicara dia sampai mati. Nah, saudara-saudara, apa itu pengampunan? Pengampunan itu kita bisa ingat salah orang sama kita, gitu. Tapi tidak menyakiti. Itu pengampunan. Saya yakin saudara pasti ingat, sampai sekarang pun saudara ingat siapa yang berburuk sangka, gitu. Siapa pernah mengata-ngatai yang sebenarnya tidak saudara lakukan. Saudara masih ingat. Kan orang suka bilang, lupakan. Enggak lah, enggak akan lupa. Saya ingat ibu saya dulu, saya kecil, cubitnya di sini. Tapi kalau sekarang saya masih ingat, sampai sekarang saya ingat. Enggak ada kakak saya bilang, lupakan, lupakan. Enggak ada, saya tidak akan lupa. Cuma setiap kali saya ingat, tidak menyakiti hati. Gitu. Itu kan persoalan pengampunan, itu soal di sini. Gitu. Kita sakit hati. Gitu. Malah saya bilang, saya dipukul, dicubit itu sekarang jadi cerita manis buat saya gitu. Saya praktek kependetaan di Banjarmasin. Banjarmasin itu ada satu jemaat, dia Chinese, yang suka meledak-ledak. Memang orang bilang dia ada kurang-kurangnya. Dia kalau sehat, mesin-mesin alat berat itu bisa dibongkar dan dia bisa rakit lagi gitu. Pokoknya dia orang yang cerdas. Kemana-mana dia bawa kamera gitu. Kamera, saya ada banyak foto waktu itu malah beliau yang foto gitu. Dia fotoin, jadi kegiatan apa aja dia foto, dia cetak sendiri, lantas dia bagi-bagi di gereja gitu. Bagus, bagus. Suatu waktu, entah dia marah apa gitu. Jadi saya lagi jalan, gereja itu kan di pusat pertokoan gitu. Jadi kalau malam saya jalan, ketemu dia mau arah ke gereja gitu. Saya jalan, saya diludahi, diludahi, namanya Guan gitu. Saya pikir kenapa Guan ini? Dia punya Alkitab, sudah tahu dia punya Alkitab. Itu mungkin sudah 10 biji. Dia kalau marah seseorang di gereja, dia buang di sungai Martapura. Orangnya begitu gitu. Dia buang Alkitabnya, besoknya dia beli lagi gitu. Jadi kalau dia mau ke gereja pasti sudah pegang Alkitab. Orang rumah bilang, itu dibuangnya lagi. Bujur. Ini itu orangnya kayak gitu. Nah, saya bilang, Guan, kenapa kamu? Oh, marah dia gitu. Saya nggak tahu dia marah apa, kok saya yang dianu. Saya enggak, begitu aja, sampai situ aja. Saya bilang, kamu rajin ibadah ya, rajin kebaktian, Tuhan tolong. Bujur. Nah, begitu aja, selesai. Saudara, saya enggak marah, jadi bagi saya jadi cerita manis kalau sekarang ini. Gitu. Mengingat, tapi tidak menyakiti hati lagi. Amin. Itu. Tuhan tuh begitu. Masa Tuhan lupa salah kita gitu. Betul enggak gitu? Tuhan ingat, catatannya bisa ada, muncul. Tiba-tiba muncul, kayak Martin Luther kan. Kesalahan saya, iblis saja tunjukkan. Kamu salah ini, salah itu. Kok dia tahu? Nah, saudara, Tuhan tuh ingat, cuma Tuhan tidak pernah sakit hati gitu. Ya, ini pengampunan loh, saudara. Tuntas. Kalau sudah bilang Tuhan ingat nggak? Ingatlah, itu salahmu itu semua. Kamu bisa lupa, saya bisa ingat gitu. Tapi Tuhan mengampuni kita. Gitu.
Itulah pengampunan, belajar seperti itu gitu. Belajar Tuhan kuatkan hati saya. Gitu aja. Saudara mau lupakan nggak akan pernah sampai kapanpun. Ya, sampai kapanpun saudara nggak akan pernah lupa gitu. Ya, saudara nggak pernah lupa. Cuma kita ingat tapi tidak menyakiti hati. Itu arti pengampunan. Tuhan ingat, punya catatan, punya kalau mau dibuka gitu. Tapi Tuhan selesaikan, tuntas. Ya, saudara-saudara. Nah, istilahnya bagi setiap kita harus lihat, coba kita lihat dalam, kita lihat Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32. Ya, Efesus 4 ayat 32. Coba kalau kita sudah temukan, mari kita baca sama-sama ayat ini. Mulai. Penuh kasih mesra, saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus sudah mengampuni kamu. Ya, oleh Kristus. Saudara, coba kita lihat sampai terhubung sebagaimana Allah di dalam Kristus sudah mengampuni. Nah, puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, istilahnya kita yakin bahwa inilah tindakan kasih karunia yang membuat kita sekarang punya motivasi yang baru. Kita punya persediaan pengampunan yang tidak pernah putusnya. Kita punya persediaan kasih yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Kita punya persediaan pilihan. Saudara-saudara, di mana kita sudah dipilih, kita sudah dipisahkan. Itu yang membuat kita punya motivasi yang baru dalam mengiring Tuhan. Tuhan berkati kita semua dengan firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Roh Kudus menolong kita semua. Mari kita naikkan nyanyian Ku Bersyukur Buat Kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas Anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku menyenangkan hati. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya. Kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh heran kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan kita berdiri semuanya. Bersyukur buat kasih menyelamatkan hidup.
Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulia. Ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan. Amin. Haleluya. Ajaib dan mulia kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti Besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya. Kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. 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 Haleluya. Kami sembah Engkau, kami mengasihi Engkau Yesus. Haleluya. Terpuji nama-Mu, Engkau dimuliakan. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Tuhan baik bagi kami semua. Bapa, terima kasih kepadamu pada saat ini. Kami sudah dengar firman-Mu, sudah belajar dari sabda-Mu.
kami yakin dalam kehidupan yang dibaharui, ada banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami semua. Ada hal-hal yang sungguh mulia, sungguh indah terjadi atas hidup kami. Karena Tuhan yang berkarya. Terima kasih untuk segala kasih karunia Tuhan yang begitu besar yang Kau nyatakan bagi kami. Memeteraikan firman-Mu dalam setiap hati. Tumbuhkan kebenaran. Dan kami yakin Tuhan selalu memperkaya hidup kami dengan segala berkat-berkat surgawi untuk sekarang dan selamanya. Memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini, pelayanan-pelayanan yang berjalan pada minggu ini semua diberkati, dipakai Tuhan, menjadi berkat bagi jemaat Tuhan, berkat keselamatan bagi orang belum percaya sekalipun. Tuhan yang berkati juga semua jemaat GBT Muara Jawa dalam setiap kehidupan pribadi, setiap rumah tangga, diberkati dalam pekerjaan, diberkati dalam pergumulan-pergumulan kehidupan. Mereka yang mencari lapangan pekerjaan dibukakan jalan. Kami doa setiap usaha-usaha yang dijalankan oleh anak-anak Tuhan dilipat gandakan, ditambah-tambahkan. Tidak ada yang kekurangan, tapi senantiasa dilimpahi dengan segala berkat-Mu. Mereka yang sakit kami doa Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, melawat mereka semua. Oh Tuhan, tidak ada yang mustahil, kuasa kesembuhan ilahi terjadi atas hidup mereka. Anak-anak kami dalam pertumbuhan pendidikan senantiasa diberi kecerdasan, diberi kuat, diberi sehat. Kami doa untuk semua sanak saudara keluarga kami, orang tua yang jauh dari kami, anak-anak kami, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan melingkupi mereka dengan kuat kuasa Tuhan. Dalam rumah tangga, dalam hidup mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha apapun yang mereka jalankan. Bahkan dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Kami doa bagi semua gereja-Mu, hamba-Mu seluruh umat Tuhan di berbagai tempat. Tuhan tolong, Tuhan berkati pergumulan gereja-gereja Tuhan yang mengalami penolakan, yang mengalami cobaan, mengalami tantangan-tantangan. Kami yakin Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah gereja-Mu, beri kemenangan bagi setiap pergumulan-pergumulan gereja. Kami doa bagi sarana pekabaran Injil, Tuhan pakai dalam bentuk apapun sarana pekabaran Injil, kiranya Tuhan Engkau yang berkati, sehingga melalui sarana pekabaran Injil dapat menjangkau setiap suku, kaum, bangsa, bahasa. Mereka boleh diselamatkan, dimenangkan, mereka boleh menjadi percaya Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka diselamatkan. Berkati bangsa negara kami Indonesia yang kami kasihi, berkati pemerintah kami, pusat daerah. Kiranya di bangsa ini tumbuh banyak kebaikan, ada rasa saling menghargai satu dengan yang lainnya. Kami terus berkarya bagi kemuliaan Tuhan, khususnya Muara Jawa. Kami yakin berkat Tuhan senantiasa menjadi bagian hidup kami, sekarang dan selama-lamanya. Pimpin bimbing kami semua kembali ke tempat masing-masing. Setiap persembahan-persembahan kami, Tuhan yang balas berlipat kali ganda. Nama Tuhan dimuliakan. Dan saudara-saudara arahkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Kita semua yang mengasihi Tuhan, kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama berkata selamat hari Minggu. Bapak Ibu silakan duduk dulu. Maksud saya silakan keluar 1-2 orang, 3-4 orang bisa mengisi. Jadi kalau kita keluar serempak itu tidak diisi gitu. Baik, saya lihat di sini ada orang-orang baru, mungkin lupa tadi ya WL. Kenalkan diri sekalian. Siapa yang bisa mewakili atau semua? Ayo silakan. Semua boleh bisa mengenalkan diri. Shalom Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya.
Perkenalkan, saya ada beberapa teman-teman saya yang jalan-jalan dari Samarinda datang ke rumah. Jadi sekalian ibadah mereka. Mungkin bisa perkenalan satu-satu. Shalom. Ya, perkenalkan nama saya Michelle. Saya teman Elvi, kuliah di Samarinda juga. Saya aslinya dari Kalimantan Utara, Bulungan. Kuliah di Samarinda. Datang ke sini jalan-jalan ke Handil gitu. Terima kasih, shalom. Shalom. Baik, perkenalkan nama saya Zetlinda Alolabi, biasa dipanggil Linda. Asal saya aslinya dari Sulawesi Selatan, Luhut Timur. Untuk saat ini kuliah di Samarinda. Oke, shalom. Perkenalkan nama saya Agnes Nani Huta Barat. Aslinya dari Sumatera Utara, satu kelas sama Elvi juga di Samarinda. Shalom Bapak Ibu. Perkenalkan saya Michelin Gracia Angeli Pematu, biasa dipanggil Michelle juga. Saya asalnya dari Manado, temannya Elvi juga. Teman kuliah. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu. Baik, perkenalkan nama saya Natalia Margareta, asal saya dari Bandung, kuliahnya di Universitas Palangkaraya, temannya Linda. Shalom Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Emilia Sulaban, saya berasal dari Sumatera Utara dan sedang berkuliah di Samarinda dan sekarang ini sedang jalan-jalan di rumah Elvi. Shalom semuanya. Perkenalkan nama saya Senia. Saya asalnya dari Kalimantan Utara, Malinau, dan saya juga temannya Elvi. Terima kasih.